ketika dilakukan amandemen perjanjian kemudian ini berdampak kepada penurunan IRR, ini boleh dilakukan sepanjang memang badan usaha pelaksananya setuju. Jadi kata kuncinya adalah sepanjang badan usaha pelaksananya memang setuju. Nah, tentunya dalam melakukan amandemen ini tetap disarankan dari sisi PJPK selalu berkoordinasi dengan APIP dan juga pemangku kepentingan terkait. Misalnya kalau terkait dengan availability payment, diinformasikan kepada Kementerian Keuangan kalau di pemerintah pusat atau kepada Kementerian Dalam Negeri kalau itu proyeknya di pemerintah daerah. Nah, di sini juga di dalam lampiran 1 dari Permen PPN 9 2025, kami memberikan beberapa contoh ilustrasi terkait dengan apa yang dimungkinkan untuk dilakukan amandemen dalam perjanjian KPBU. Misalnya kalau ada penambahan sumber pendapatan baru bagi badan usaha pelaksana, atau kemudian kalau misalnya ada penyesuaian nilai CAPEX, penyesuaian nilai CAPEX di sini dengan catatan tidak menambah jangka waktu masa kerjasama. Karena otomatis ketika CAPEX-nya disesuaikan tapi jangka waktu kerjasamanya misalnya diperpanjang, pasti IRR-nya itu akan meningkat. Apalagi kalau CAPEX-nya ini apa namanya ditambah gitu ya. Kemudian misalnya juga ada terkait dengan perubahan SOP pada tahap pengoperasian dan pemeliharaan atau kalau misalnya ada perubahan subkon. Jadi ini adalah beberapa contoh dari hal-hal terkait dengan yang bisa dilakukan perubahan di dalam perjanjian KPBU. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, kami juga kembali lagi belajar dari proyek yang sudah existing. Kalau Bapak Ibu sekalian ingat di dalam Permen PPN nomor 7 tahun 2023, kami waktu itu hanya mengatur bahwa yang namanya perolehan financial close itu harus dilakukan dalam waktu 12 bulan setelah penandatanganan perjanjian kerjasama. Setelah 12 bulan ini, kalau ternyata dibutuhkan perpanjangan waktu untuk perolehan financial close, Badan Usaha Pelaksana boleh mengajukan permohonan kepada PJPK sebanyak maksimal 2 kali. Dan setiap perpanjangan itu maksimal waktunya adalah 6 bulan. Jadi artinya untuk perolehan financial close itu diberikan waktu sebetulnya secara keseluruhan 12 plus 6 plus 6. Namun, kami pada Permen PPN nomor 7 tahun 2023 itu tidak menyebutkan ini sebetulnya kondisi limitasi bahwa perpanjangan financial close ini maksimal 2 kali ini kalau kondisinya terjadi karena apa gitu. Sehingga ada beberapa proyek KPBU yang ternyata kegagalan atau kebutuhan untuk perpanjangan financial close itu bukan diakibatkan karena kesalahan BUP, dia terpaksa hanya mendapatkan kondisi perpanjangan waktu itu 2 kali saja. Nah, ini menurut kami mungkin kurang fair bagi Badan Usaha Pelaksana. Untuk itu, maka di dalam Permen PPN nomor 9 tahun 2025 ini, kami membagi menjadi 2 kondisi. Jadi, permohonan perpanjangan waktu untuk financial close ini ada 2 kondisi. Yang pertama, kalau kegagalan financial close-nya ini tidak disebabkan karena Badan Usaha Pelaksana, maka bisa diberikan perpanjangan waktu 6 bulan dan dapat diperpanjang lagi oleh PJPK tergantung waktunya sesuai dengan yang diberikan oleh PJPK. Ini dengan catatan kalau memang kegagalan financial close-nya itu bukan karena disebabkan oleh Badan Usaha Pelaksana. Tapi kalau ternyata 12 bulan tadi tidak bisa terlaksana karena kegagalan dari BUP, maka ada 2 opsi Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah PJPK bisa memberikan kesempatan lagi kepada BUP. Ini diberikan waktu 2 kali perpanjangan financial close masing-masing 6 bulan. Jadi ini sama seperti pengaturan di Permen 7 tahun 2023. Atau dari sisi PJPK kemudian memutuskan sudah saya tidak percaya lagi dengan BUP-nya. Saya tidak memberikan kesempatan untuk memperpanjang batas waktu untuk memperoleh financial close. Sehingga kemudian PJPK mencairkan jaminan pelaksanaannya. Nah, jadi harapannya memang Bapak Ibu sekalian di sini dengan adanya pembagian 2 kondisi ini, ketika memang kegagalan untuk memperoleh financial close dalam jangka waktu 12 bulan tadi tidak disebabkan karena BUP, BUP bisa mendapatkan periode waktu yang mungkin lebih fair bagi BUP untuk
melakukan negosiasi ulang dengan lendernya. Seperti itu. Tapi tadi kondisinya harus disebabkan bukan karena kesalahan dari BUP. Kemudian Bapak Ibu sekalian terkait dengan penambahan substansi baru. Jadi ini kami juga mendapatkan masukan dari beberapa kementerian lembaga, seperti misalnya dari Badan Karantina. Itu ternyata memang ada eh, keinginan untuk melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur karantina menggunakan KPBU. Termasuk juga dari KKP, ternyata setelah dilakukan diskusi, ada potensi untuk melakukan pengembangan terhadap konservasi SDA hayati dan ekosistemnya. Ini juga mungkin nanti terkait dengan eh, lini bisnis yang dilakukan oleh tempatnya Pak Ipang nih di BOPPJ ya. Mungkin nanti dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Pantura bisa jadi ada beberapa infrastruktur konservasi SDA hayati dan ekosistemnya yang mungkin bisa dikerjasamakan dengan skema KPBU. Jadi di sini kami pun juga sudah mulai membuka peluang tersebut. Kemudian juga terkait dengan kota cerdas, ini ada banyak sekali komponen dari kota cerdas yang bisa dikerjasamakan dengan skema KPBU. Selain tiga infrastruktur baru ini, kami juga melakukan beberapa perbaikan terhadap subinfrastruktur yang sudah existing. Ada beberapa nomenklatur yang kami perbaiki kembali disesuaikan dengan regulasinya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini harapan kami dengan penambahan jenis sektor baru ini memang ke depannya Bapak Ibu sekalian bisa eh, mengeksplorasi lagi tidak hanya dari sisi bentuk KPBU-nya, tapi juga mengeksplor mana saja sektor yang mungkin sebelumnya belum pernah dilakukan dengan skema KPBU, mungkin sekarang bisa dikerjakan dengan skema KPBU. Nah, kemudian terkait dengan penambahan substansi baru, kami juga memperjelas terkait dengan badan penyiapan yang berasal dari lembaga internasional. Kalau yang berasal dari badan usaha yang reguler, ini tetap mengacu kepada peraturan LKPP. Jadi yang kami perjelas di sini memang yang sudah disepakati dengan LKPP menjadi kewenangan kami di Bappenas, yaitu kalau badan penyiapannya itu berasal dari lembaga internasional. Nah, ketika berasal dari lembaga internasional, kami di sini membagi menjadi dua. Kalau lembaga internasionalnya itu menganut prinsip non-kompetitif, ini biasanya dianut oleh lembaga internasional yang di bawah donor-donor multilateral seperti di bawah donor ADB, World Bank, kemudian ASDB, itu biasanya mereka menganut prinsip non-kompetitif. Nah, untuk yang lembaga internasional seperti itu, maka ketika badan penyiapan ini akan membantu PJPK, mereka bisa langsung melakukan kesepakatan dengan PJPK. Nah, ketika PJPK akan memilih badan penyiapannya, itu nanti PJPK akan memilih atau mengundang dari panel badan penyiapan yang akan kami di Bappenas siapkan. Jadi saat ini kami di Bappenas sedang melakukan penyusunan SOP untuk mendevelop panel badan penyiapan yang berasal dari lembaga internasional. Kalau lembaga internasionalnya itu bukan yang menganut prinsip non-kompetitif, ada beberapa lembaga internasional seperti misalnya saya sebut merek ya, eh, apa International Asia gitu ya. Mereka menganut prinsip kompetitif biasa. Itu prosedurnya melalui seleksi langsung yang diatur oleh peraturan LKPP. Jadi selain lembaga internasional yang menganut prinsip non-kompetitif, semuanya mengacu kepada proses atau prosedur yang diatur oleh LKPP melalui peraturan LKPP nomor 1 tahun 2025. Termasuk di sini kalau misalnya ada badan penyiapan, misalnya bekerja sama dengan universitas, itu masuknya ke dalam regulasi yang diatur oleh LKPP. Jadi sekali lagi, yang bisa melakukan negosiasi langsung atau kesepakatan langsung, itu hanya lembaga internasional yang menganut prinsip non-kompetitif, dan ini harus terdaftar dulu di dalam panel badan penyiapan yang dikeluarkan oleh Bappenas. Jadi seperti ini yang kami perjelas Bapak Ibu sekalian. Dan selain itu untuk yang badan penyiapan lainnya diatur lebih lanjut di dalam peraturan LKPP nomor 1 tahun 2025. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, memang Danantara sudah dibentuk sejak
2 tahun lalu ya Bapak Ibu sekalian. Maaf, sejak tahun lalu Bapak Ibu sekalian, dan sudah mulai bergerak pada beberapa proyek infrastruktur. Kami pun di dalam KPBU juga sudah melihat ada peluang terkait dengan keterlibatan Danantara untuk membantu agar proyek KPBU ini memang bisa lebih matang lagi. Nah, di sini di dalam Permen PPN 9 tahun 2025, kami membuka possibility kalau diperlukan, sekali lagi kalau diperlukan, PJPK itu bisa meminta masukan kepada Danantara. Nah, tentunya tidak semua proyek KPBU ini dimintakan masukannya kepada Danantara ya. Jadi mungkin yang dimintakan masukan atau rekomendasi kepada Danantara itu adalah mungkin proyek-proyek yang sifatnya strategis, kemudian multisektor, dan juga mungkin dari sisi size cukup besar dan memberikan impact yang cukup besar juga kepada masyarakat. Ketika memang ada kondisi diperlukan masukan dari Danantara karena Danantara membawahi beberapa BUMN, mungkin bisa memberikan masukan apakah proyek yang sudah distrukturkan oleh PJPK ini memang sesuai dengan appetite market investor, yang beberapa investor itu mungkin beberapa diantaranya termasuk BUMN yang di bawah binaan dari Danantara. Termasuk juga karena Danantara membawahi beberapa BUMN perbankan, kami harapannya juga Danantara bisa memberikan masukan terkait dari sisi aspek finansialnya gitu. Jadi ini kami sudah membuka ruang gerak untuk bisa meminta masukan strategis kepada Danantara, tapi ini tidak wajib Bapak Ibu sekalian. Jadi kami hanya membuka peluang potensi keterlibatan dari Danantara dalam proyek KPBU. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini sebetulnya tadi yang saya sampaikan ya, berawal dari banyak sekali Bapak Ibu sekalian yang sering bertanya kepada kami, khususnya dari konsultan dan juga dari investor, seringkali menanyakan sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan pengembalian investasi dalam bentuk lainnya. Dan bagaimana positioning pengembalian investasi dalam bentuk lainnya ini pada proyek KPBU. Nah, dalam Permen PPN nomor 9 tahun 2025 ini memang kami mengencourage PJPK untuk bisa menganalisa potensi dari pengembalian investasi dalam bentuk lainnya ini, khususnya untuk yang memang di luar dari AP dan user charge gitu ya. Kami memberikan contoh di sini misalnya kalau kita bicara proyek persampahan, yang biasanya proyek pengelolaan persampahan itu pengembalian investasinya itu pasti berasal dari tipping fee. Nah, namun di sini mungkin ada penjualan dari produk sampingan olahan dari pengelolaan sampah yang bisa diklaim sebagai pengembalian investasi dalam bentuk lainnya. Atau kalau kita bicara konteks sektor rumah susun, maka mungkin penerimaan dari penyewaan area komersial juga bisa diasumsikan sebagai pengembalian investasi dalam bentuk lainnya. Nah, namun memang Bapak Ibu sekalian, di dalam Permen PPN 7 tahun 2023 dan juga PMK 68 tahun 2024, ketika kita bicara mengenai penggabungan bentuk pengembalian investasi, di situ kita bicara ketika ada bentuk pengembalian investasi lainnya yang akan dikombinasikan dengan availability payment, maka ekspektasi dari pemerintah itu sebetulnya adalah dengan adanya pengembalian investasi dalam bentuk lainnya ini bisa menurunkan beban availability payment. Jadi bukan hanya dianggap sebagai pendapatan tambahan bagi badan usaha pelaksana, tapi harapannya bisa menurunkan beban availability payment, sehingga memang diharapkan dari sisi BUP juga bisa mengeksplor lebih lanjut apa saja bentuk pengembalian investasi dalam bentuk lainnya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Ipang ya gitu, non-bank financial institution. Ini sebetulnya kaitannya dengan sumber-sumber pembiayaan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan bagi Bapak Ibu sekalian selaku investor atau badan usaha swasta. Kalau selama ini mungkin ketika untuk memenuhi kecukupan pembiayaan biasanya selalu mengandalkan dari lembaga keuangan konvensional seperti perbankan. Nah, namun sebetulnya di luar lembaga keuangan yang konvensional ada juga sumber-sumber pembiayaan lain yang possible dijadikan sebagai sumber untuk pemenuhan pembiayaan.
Nah, di dalam Permen PPN 9 tahun 2025 ini kami memang membuka possibility ini Bapak Ibu sekalian. Ini sebetulnya hanya untuk memperjelas. Sebetulnya dari dulu tidak pernah dibatasi bahwa yang namanya financial close itu harus sumbernya dari bank. Boleh saja sebetulnya dari yang lainnya, cuma karena tidak disebutkan secara clear, seolah-olah sumber pembiayaan itu harus dari bank gitu. Nah, di dalam Permen PPN 9 2025 ini kemudian kami mempertegas bahwa sumbernya itu boleh dari mana saja, Bapak Ibu sekalian. Jadi memang harapannya memang bisa memperluas ruang gerak Bapak Ibu sekalian dari badan usaha untuk mencari sumber-sumber pembiayaan di luar dari lembaga keuangan yang konvensional. Ya, jadi mungkin seperti itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan terkait dengan beberapa perubahan yang kami lakukan di dalam Permen PPN 9 tahun 2025. Memang tadi harapannya ke depannya kami ingin melihat lebih banyak proyek KPBU ini bisa berjalan, khususnya karena tadi kami sudah melakukan beberapa harapannya harapannya juga untuk proyek-proyek KPBU yang sudah berjalan, yang sudah masuk di tahap konstruksi dan operasional, yang mungkin membutuhkan beberapa penyesuaian, itu bisa mengikuti dengan pengaturan dalam Permen PPN 9 2025 ini, sehingga bisa lebih membantu lagi dalam pelaksanaannya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Aris selaku moderator. Ya, terima kasih sekali Bu Novi. Penjelasannya sangat menarik sekali ya buat Bapak Ibu yang join di tengah ya. Kami rasa ini sesuatu hal yang perlu menjadi perhatian buat kita semua. Ini kalau kita perhatikan Bu Novi pesertanya makin menit makin nambah ini udah di 112 dan mungkin nanti banyak pertanyaan. Tapi sedikit yang mungkin bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu bahwa memang Permen 7 2023 ini diupdate lagi ya Bu ya di tahun 2025 dengan nomor 9 dan banyak sekali perubahan-perubahan yang penting ya, terutama di lampiran dan study case. Dan mungkin Bapak Ibu yang relate dengan pelaksanaan dari KPBU ini, tadi disampaikan Bu Novi di bahan paparan beliau bahwa di lampiran ini sudah banyak perubahan besar seperti itu. Lalu untuk skema pembiayaan juga prosesnya juga banyak kemudahan dan relaksasi. Harapannya mungkin ke depannya dari skema pembiayaan ini Bapak Ibu yang bergerak di bidang KPBU ya sangat terbantu sekali dengan adanya updating dari Permen PPN Bappenas nomor 9 tahun 2025. Nah, sekarang kita coba buka sesi tanya jawab. Ya, mungkin nanti Bapak Ibu yang uh, ada pertanyaan ya. Saya rasa dari penjelasan Bu Novi sudah clear tadi, sudah banyak hal baru dan dari paparannya juga Bapak Ibu bisa download di link yang di-share panitia itu juga poin-poinnya sangat ini ya, sangat strategis juga dan sangat kompleks bisa diterapkan juga untuk proyek Bapak Ibu semua. Tapi mungkin dari Bapak Ibu yang berkecimpung di bidang infrastruktur yang berkaitan dengan KPBU, mungkin punya sedikit unek-unek atau pertanyaan mungkin bisa kita akomodir di sesi webinar kali ini. Tapi mungkin Bapak Ibu semua, jika ada yang ingin bertanya bisa raise hand, nanti saya coba buka kesempatan, nanti dikasih penjelasan nama, instansi atau tempat kerjanya, lalu kalau punya study case mungkin bisa kita bahas di sini biar nanti apply dengan regulasi terbaru karena ini bagian dari sosialisasi juga dari Kementerian Bappenas ya. Kalau kita lihat sebelumnya di bulan Januari ada juga sosialisasi dan ini juga harapannya permen ini bisa menyentuh ke seluruh stakeholder ya, tidak hanya tadi di badan karantina. Mungkin teman-teman BPJN nih dari PU nih kalau kita lihat banyak yang join mungkin bisa juga relate untuk skema pembiayaannya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, raise hand, nanti saya kasih kesempatan. Ini kesempatan yang langka sekali ya Bapak Ibu. Tadi Bu Novi ada yang nanyain nomor handphone, saya rasa itu privasi Bu ya, tapi lebih baik tanya langsung nih ke Bu Novinya. Jadi jangan nanya nomor HP-nya, tapi nanya langsung di sesi webinar ini. Monggo Bapak Ibu kita kasih kesempatan buat Bapak Ibu jika ingin bertanya. Mungkin punya study case yang belum diatur di regulasi, tapi tadi kalau kita perhatikan di lampirannya, contoh-contohnya sudah sangat menyentuh berbagai aspek ya untuk infrastruktur.
Silakan Bapak Ibu semua yang ingin bertanya, diberi kesempatan. Boleh raise hand atau ya silakan ini eh, Pak Muhammad Saifullah boleh dibuka mic-nya Pak Muhammad Saifullah. Ya, Silakan langsung. ya, Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih Mbak Novi, Pak Aris atas kesempatannya. Jadi izin bertanya, ini sehubungan dengan perkembangan dari proyek-proyek yang mungkin penggunaan teknologi tinggi gitu ya, arahnya gitu. Jadi eh, tadi memang sudah cukup terakomodir bahwa eh, eh, proyek-proyek ini kan nggak harus diserahkan di akhir gitu ya. Bisa saja mungkin lisensinya yang terus berjalan gitu posisinya. Nah, dalam konteks proyek-proyek yang sepertinya sudah punya pakem seperti ini gitu ya, dan juga mungkin teknologinya juga spesifik gitu ya, atau pemainnya tidak banyak gitu ya, tapi salah satu produk ini memiliki keunggulan yang dianalisis sama pemerintah, misalnya PJPK lebih baik dibandingkan produk yang ada. Nah, pertanyaannya itu satu, apakah proyek-proyek seperti ini masuk kategori KPBU sederhana? Gitu. Nah, dalam konteks KPBU sederhana, apakah perhitungan masa 10 tahun itu terhitung sejak proses integrasi data, sejak FinClose gitu ya, atau terhitung sejak COD 10 tahunnya? Kemudian, dalam konteks proyek yang sebenarnya secara penyedia teknologinya tadi memang terbatas dan hasil analisis sebenarnya dia punya keunggulan tersendiri gitu ya dengan bukti case-case misalnya di luar negeri. Uh, apakah ini bisa termasuk kategori mekanisme penunjukan langsung kalau di Perlem LKPP ya. Jadi ini agak masuk ke sisi pengadaannya gitu. Nah, kemudian yang terakhir saya melihat bahwa dari sisi perlindungan hukum bagi si pemrakarsa. Contohnya dalam konteks misalnya apabila proyek sudah mendapatkan hak sebagai pemrakarsa nih gitu. Nah, beberapa teman-teman saya lihat masih ada resiko kemungkinan misalnya kita udah dapat hak pemrakarsa tapi ini bakal dilelang nggak sih gitu. Nah, kalau misalnya nih tidak go menjadi lelang gitu ya, apakah ada konsekuensi hukum tertentu nih bagi PJPK-nya atau bagi swastanya seperti apa gitu. Karena sebagai SK surat penunjukan pemrakarsa dikeluarkan kan haki dari dokumen sudah menjadi milik pemerintah gitu. Dan sangat jarang di surat penunjukan pemrakarsa itu memberikan kepastian bahwa akan dilaksanakan lelang dalam waktu berapa lama gitu kira-kira. Nah, mungkin demikian kali ada 3 pertanyaan. Terima kasih banyak Terima kasih Pak Pak Saiful, Aris. boleh disebutkan dari mana Pak? Oh ya, saya Saiful dari MTI dan IITB lah barengan. Terima kasih. Oke, terima kasih baik Pak Muhammad Saiful dari MTI dan IITB. Silakan Bu Novi jika eh, berkenan dijawab Bu. Ya, terima kasih Pak Aris, terima kasih Mas Ipul. Yang pertama kalau kita bicara konteks KPBU sederhana ya, kalau udah bicara proyek KPBU yang menggunakan teknologi high-tech, itu udah pasti gugur dia dan masuk kategori KPBU sederhana. Karena KPBU sederhana itu syaratnya itu adalah salah satunya proyeknya teknologinya simple. Jadi kalau dia teknologinya high-tech, otomatis nggak masuk ke dalam kategori itu, Mas Ipul. Jadi memang harapannya dengan KPBU sederhana ini bisa diterapkan pada proyek-proyek yang sangat-sangat simple, tidak membutuhkan teknologi yang neko-neko gitu ya, teknologinya yang sudah proven, sudah diterapkan pada proyek lain sebelumnya, teknologinya memang ya simple gitulah, nggak perlu yang high tech banget gitu ya. Ini kenapa didesain seperti ini? Karena tadi KPBU sederhana ini dia konteksnya eh, tingkat kesimpelannya itu atau tingkat kesederhanaannya itulah yang kemudian ada beberapa prosedur yang kemudian bisa disimplifikasi dalam pelaksanaannya. Jadi kalau kita udah bicara proyeknya menggunakan teknologi yang cukup high tech, pasti dia nggak masuk kategori itu. Kecuali kalau memang teknologinya itu
misalnya saya bicara PJU ya, APJ. Terus APJ-nya ini yang simple, Mas Ipul. APJ ini kan macam-macam ya. Ada yang pakai smart teknologi. Kalau udah pakai smart itu nggak simple artinya. Jadi yang namanya simple itu sebatas ganti lampu menjadi LED dan meterisasi. That's it gitu. Karena nggak butuh maintenance yang kompleks. Dia cuma cuma sebatas itu aja. Kemudian kalau ditanya 10 tahun ini dihitung sejak kapan? Dihitung sejak tanda tangan perjanjian kerjasama. Karena ekspektasinya memang dengan harapan 10 tahun ini diasumsikan 2 kali periode kepala daerah khususnya ya untuk dan ini hanya berlaku untuk proyek di Pemda. Kalau KPBU sederhana di pusat boleh lebih dari 10 tahun. Tapi kalau di Pemda itu memang ada limitasi dibatasi dengan ekspektasi hanya 2 kali periode kepala daerah seperti itu. Nah, kalau ditanya boleh tunjuk langsung atau tidak, sepanjang memenuhi 3 kondisi yang possible untuk dilakukan penunjukan langsung, kan ada 3 kondisi ya yang memungkinkan untuk dilakukan penunjukan langsung. Salah satunya adalah kalau terkait dengan teknologi biasanya disebutkan bahwa hanya badan usaha inilah yang punya teknologi itu satu-satunya. Cuma kayaknya kalau di era sekarang ini saya belum pernah menemukan ada teknologi cuma PT itu aja yang punya. Karena sampai ke level high tech yang seperti satelit pun itu ternyata providernya banyak, tidak hanya satu. Kemudian yang sifatnya seperti aplikasi itu juga ternyata providernya banyak gitu. Jadi kayaknya agak sulit untuk membuktikan bahwa hanya dia penyedia satu-satunya untuk teknologi itu. Kecuali memang bisa dibuktikan ya, betul-betul hanya badan usaha ini saja yang mempunyai teknologi itu satu-satunya di dunia ini. Tidak ada lagi kompetitor lain yang bisa memberikan layanan serupa seperti yang di-provide oleh badan usaha ini. Gitu. Mungkin penjelasannya kurang lebih seperti itu, Pak Aris. Oke, baik Bu Novi, terima kasih. Apakah Pak Saiful Terima sudah kasih banyak, Bu. Saiful? Clear ya, Oh, Pak Saiful ya? terakhir itu, Bu, satu lagi pertanyaan yang sehubungan dengan apa? Kalau pemrakarsa tuh dapat SK Oh iya, pemrakarsa, ya. terus Kalau lelang gitu. ya, ya. Ini memang juga sering ditanyakan juga ya ke kami ya. Kalau misalnya ada jaminan nggak sih kalau udah ini kan dengan asumsi sudah dikeluarkan surat persetujuan akhir ya, Mas Saiful ya. Sebenarnya harusnya di dalam surat persetujuan akhir kalau misalnya memang mau lebih clear gitu ya. Dari sisi calon pemrakarsa itu boleh loh minta kepada PJPK untuk menuliskan di dalam surat persetujuan akhirnya kapan target untuk dilakukan pengadaan badan usaha. Jadi di situ akan semacam dijadikan komitmen bahwa PJPK berkomitmen akan melakukan pengadaan badan usaha ini misalnya paling telat kapan gitu. Kalau selama ini kan yang saya lihat di dalam surat persetujuan akhir itu hanya disebutkan bahwa prosesnya akan dilanjutkan ke tahap pengadaan, tapi nggak disebutkan kapannya gitu. Nah, sebetulnya bisa saja diminta sebelum dikeluarkan surat itu, kapan batas waktu yang disepakati dengan calon pemrakarsa gitu ya, untuk dilakukan proses pengadaan. Itu saya lihat bisa sebagai salah satu mekanisme untuk mengikat komitmen dari sisi PJPK. Kalau ternyata sudah kadung dikeluarkan suratnya dan di dalam surat itu tidak ada statement itu, bisa saja dari sisi pemrakarsa bersurat kepada PJPK. Bersurat dalam artian di sini juga kemudian mungkin kalau misalnya dari sisi pemrakarsa punya positioning, misalnya nih ya, pemrakarsa bilang, kalau PJPK tidak melakukan pengadaan lebih dari 1 tahun, saya mundur. Misalnya punya positioning seperti itu, bisa saja silakan disampaikan kepada PJPK. Sehingga PJPK pun juga mungkin dengan adanya surat tersebut men-trigger untuk segera melakukan proses pengadaan gitu. Mungkin seperti itu Mas Ibu. Oke, baik Bu Novi, kami rasa penjelasannya sudah sangat komprehensif sekali ya Pak Saiful ya, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan Ya, yang makasih Bu Novi, Pak Aris. secara langsung. Ini ada sedikit pertanyaan Bu Novi di kolom chat, saya bacakan saja ya Bu ya. Ya. Dari Pak Iskandar Miyamoto Hasnam ya.
Banyak di daerah provinsi tidak paham jelas clear antara KPBU dan dengan BGS. Pertanyaan korelasi antara KPBU dengan bangunan guna serah, Bu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Bu ya. Di daerah mungkin yang di provinsi atau kabupaten agak bias antara KPBU dengan BGS. Ini juga ada. Terima kasih, Pak Irfan dan Bu Novi. Seperti itu, Bu. Ya, jadi Silakan, Bu. ini sebetulnya kadang-kadang tuh KPBU juga bisa dibilang, kalau tadi kan saya menyebutkannya itu design, build, finance, operate, maintenance, transfer. Itu bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya gampangnya sebetulnya sama, bangun guna serah gitu ya. Nah, cuma kadang-kadang istilah BGS ini sebetulnya lebih banyak digunakan di nomenklatur untuk rezim kerjasama pemanfaatan. Tapi ini tidak kemudian menutup possibility bahwa BGS ini disamakan artinya dengan design, build, finance, operate, maintenance, transfer yang tadi saya sampaikan. Nah, sebenarnya tinggal pertanyaannya, kalau mau melakukan bangun guna serah, karena sebenarnya istilah BGS atau BOT ini kan istilah umum ya, bisa digunakan oleh rezim manapun gitu. Sebenarnya tinggal tergantung ketika akan melakukan kerjasama BGS atau BOT, ini mau pakai regulasi yang mana? Karena KPBU juga sebetulnya ada yang namanya tadi DBFOMT atau itu adalah sebenarnya BGS. Tapi di rezim pemanfaatan barang milik negara dan barang milik daerah itu juga ada kerjasama BGS. Jadi sebetulnya opsinya itu diserahkan kepada pemerintah daerah. Ketika mau melakukan kerjasama BGS, itu mau pakai regulasi yang mana? Karena ini keduanya mempunyai prosedur yang berbeda dan tata laksana yang berbeda. Kalau BGS tentunya ada beberapa hal yang perlu dipahami di situ. Konsepsinya kalau di kerjasama pemanfaatan itu ada retribusi tetap yang harus dibayarkan dari sisi badan usaha kepada pemerintah. Itu kalau dengan BGS yang konsep kerjasama pemanfaatan. Tapi kalau BGS yang dengan konsep KPBU atau DBFOMT dengan konsep KPBU, tidak ada yang namanya kontribusi tetap gitu. Karena sebetulnya dengan konsep KPBU, pemerintah itu justru mendapatkan manfaat dari dibangunnya dan juga dilakukan operasi dan pemeliharaan eh, proyek tersebut oleh badan usaha swasta. Nah, jadi sebetulnya itu Pak, terkait dengan istilah BGS ini adalah istilah umum yang digunakan di project financing, hanya jalur kerjasama itu macam-macam gitu. Iya, baik Bu Novi, terima kasih atas penjelasannya. Pak Iskandar Miyamoto, kami rasa clear ya antara KPBU dan BGS itu penjelasannya sudah disampaikan Bu Novi tadi. Buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami buka kesempatan bertanya 2 pertanyaan lagi ya Bapak Ibu ya. Jika ada yang ingin bertanya, karena kalau materi kami rasa kami sudah sharing dan di materi memang sudah kompleks sekali ya, sudah komplit. Mungkin karena materinya komplit, Bu Novi, jadi sudah paham ya. Tapi ini kesempatan langka ya mau ngobrol atau bertanya atau unek-unek terkait dengan sosialisasi penerapan KPBU ini. Mungkin ini nanti bisa jadi suatu saat jadi tambahan baru buat updating. Nah, jika Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami buka 2 kesempatan lagi ya. Buat Bapak Ibu, bisa raise hand atau diketik di kolom komentar, nanti saya bacakan selaku moderator. Silakan Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan Bu dari daerah ini Bu, ini menarik sekali ya. Dari Bit Ecofish Dustwheel Bapeda Goa. Silakan dari Bapeda Goa ini dari Sulawesi Selatan ya. Silakan open mic-nya saja Ibu atau Bapak ini. Saya beri kesempatan. Silakan Bu. Ya, Pak, makasih. Mohon maaf, saya tidak open kamera. Iya, siap-siap Bu. Eh, Sangat menarik apa yang telah disampaikan oleh Ibu Novi terkait dengan skema KPBU ini, Pak. Kami sejak tahun 2021 ini kami mempunyai kendala terkait dengan penanganan sampah. Nah, yang menjadi permasalahan sampai saat ini kami belum bisa memfinalkan skemanya karena tipping fee yang dibebankan ke pemerintah daerah. Nah, kalau kami hitung-hitung bahwa tipping fee yang dibebankan ke pemerintah daerah itu sangat besar dan kalaupun kami daerah bisa menyiapkan ya mungkin akan dikelola sendiri oleh daerah. Nah, dengan adanya Permen PPN nomor 9 tahun 2025 yang merupakan revisi terhadap Permen nomor 7 ya Pak ya.
kami ingin menanyakan apa yang dimaksud dengan pengembalian investasi dalam bentuk lainnya, terutama terhadap penerimaan dan dari penjualan produk atas hasil pembangunan infrastruktur sistem pengelolaan sampah. Karena saya melihat di peraturannya itu bahwa pengembalian itu tidak berdasarkan atas pembayaran dari layanan yang tersedia. Nah, ini mungkin saya agak kurang mengerti di sini, Pak, terkait dengan hal itu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Ibu Eko Fisdawil ya dari Iya, Pak, ya. bidang perekonomian, Ya. sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan Bapeda Kabupaten Goa. Oke, baik. Terima kasih ya Bu ya atas pertanyaannya dari Timur ini Bu Novi. Mohon izin Bu, silakan dijawab Bu. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang dimaksud dengan bentuk pengembalian dalam bentuk lainnya itu adalah contohnya kalau tadi kita bicara konteks untuk pengelolaan sampah, itu adalah misalnya kalau sampah itu dikelola, kemudian ada hasil olahan misalnya menjadi pupuk. Nah, mungkin penjualan dari hasil pupuk olahan dari sampah ini bisa menjadi pendapatan tambahan dari badan usaha. Tapi kalau untuk konteks persampahan, Bu, saya tidak menyarankan pengembalian investasinya itu hanya bersumber dari yang bentuk lainnya. Jadi kalau untuk persampahan, mungkin ini tetap harus dikombinasikan dengan tipping fee. Nah, kalau tadi disampaikan oleh Ibu, tantangannya di Kabupaten Goa itu adalah keterbatasan untuk pembayaran tipping fee. Nah, harapannya dengan dari sisi di apa dieksplor terkait dengan pengembalian lainnya, seperti tadi apakah itu diolah menjadi pupuk atau misalnya ada tuh yang diolah menjadi briket gitu ya. Ini kemudian pendapatan tambahan ini bisa menurunkan beban tipping fee. Tapi bukan berarti kemudian ini dianggap sebagai pengembalian utama bagi badan usaha. Karena kalau untuk persampahan, Bu, sampai saat ini di negara maju pun tidak ada badan usaha yang berani mengelola persampahan tanpa adanya kontribusi tipping fee dari pemerintah. Jadi tadi ibaratnya di negara maju yang proses pemilahan sampahnya itu sudah bagus, sehingga yang dikelola itu sampahnya kalornya itu juga sudah bagus, sehingga kalau ada pendapatan tambahan pun mungkin dia tinggi, tetap aja dia badan usahanya mengandalkan pendapatan utamanya itu dari tipping fee. Pendapatan di luar itu yang dari olahan sampah hanya sebagai pendapatan tambahan. Nah, untuk itulah maka mungkin ini juga message yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Jadi justru dengan adanya pendapatan tambahan ini bukan sebagai pengganti dari tipping fee, tapi sebagai faktor pengurang dari tipping fee. Gitu. Jadi ini mungkin yang bisa dieksplor. Oke, baik. Terima kasih Bu Novi. Harapannya pertanyaan Bu Eko terjawab ya Bu Eko ya dari Bapeda Goa. Mungkin ada satu dua pertanyaan lagi yang di kolom chat boleh langsung resen aja ya. Mungkin Pak Sugiartanto atau Pak Frans biar kita saling kenal juga ya. Biar mungkin Bu Novi atau saya bisa tahu Bapak dari mana. Eh, eh, Silakan Pak Sugiartanto atau Pak Frans kita ini aja ya open mic ya. Terima kasih. Ya, silakan Pak Sugiartanto mungkin bisa dijelaskan nama, asal, dan pertanyaannya. Silakan Pak. Terima kasih moderator yang saya hormati Bu Novi. Saya dari Yogyakarta, Pak, dari Kementerian Pekerjaan Umum. Oke, baik Pak. Silakan Pak Sugiartanto. Pertanyaan saya begini, setelah saya baca ya dari Permen Bappenas 9 2025, itu kan perubahan Permen Bappenas nomor 7 2023 ya, kalau nggak salah. Nah, kalau di dalam Permen 7 itu di pasal 53 ayat 2 itu tidak di dalam penjelasannya tidak serinci kalau di pasal 53 ayat 2 di dalam Permen 9 2025. Nah, di dalam penjelasan yang khusus Permen 9 2025 di ayat 2-nya itu ada indikator-indikator dan diberikan contoh bila dalam suatu KPBU ada perubahan modifikasi kontrak. Nah, barangkali pertanyaan saya cukup satu aja. Apakah indikator-indikator tersebut ada rigid ya? Karena kalau dalam infrastruktur itu kan ada ketidaksesuaian kondisi lapangan.
Nah, pertanyaannya itu yang pertama, mohon maaf. Yang kedua adalah bagaimana konsekuensi hukumnya dari KPBU itu sendiri. Karena bisa berakibat kepada bila IRR-nya tetap, tapi layanannya berubah, atau IRR-nya tetap, masa layanannya berubah bertambah, dan membawa konsekuensi, ini khususnya KPBU AP ya, mohon maaf ya, sehingga cicilannya bisa bertambah atau berubah. Mohon dapat dijelaskan ya, kami mengalami keraguan di dalam pengambilan keputusan itu yang harus diputuskan oleh pimpinan dalam kami memberikan masukan. Jangan sampai interpretasi kami selaku penelaah agak berbeda atau berbeda interpretasi dalam lampiran Permen. Terima kasih, Host. Terima kasih Bu Novi yang saya hormati. Oke, baik. Terima kasih Pak Sugiartanto dari Jogja ya, Kementerian PU ya, Pak Sugiartanto. Silakan Bu Novi. Ya, baik. Jadi pertama Pak Sugiartanto, 6 hal yang tidak boleh diubah di dalam Permen PPN 7 tahun 2023. 6 hal itu ada tidak mengubah struktur proyek, kelaikan finansial, alokasi risiko, parameter penawaran, tidak mengurangi layanan, dan tidak menambah kewajiban pemerintah. Ini tetap berlaku, Pak. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Permen PPN-nya itu, Permen PPN 7 2023 tetap berlaku. Hanya di dalam Permen PPN 9 2025, kami mempertegas terkait dengan kalau dilakukan amandemen. Tapi yang 6 hal tadi tetap tidak boleh diubah, Pak. Nah, kata kuncinya di sini adalah harus dicek kembali ke dalam perjanjian KPBU-nya. Karena tadi seperti yang Bapak sampaikan, mungkin di lapangan ada perbedaan di apa? Misalnya nih ya, trase tadinya itu A, B, C. Ternyata harus muter dikit gitu jadi A1 gitu karena mungkin ada hal apa gitu. Nah, kata kuncinya sebetulnya ngelihatnya itu di dalam perjanjian KPBU, apakah ada klausula modifikasi ruang lingkup? Sepanjang itu di dalam perjanjian KPBU-nya, Pak, sudah ada klausula terkait dengan modifikasi ruang lingkup, itu masih dimungkinkan untuk dilakukan pergeseran, misalnya tadi trase, Pak. Pergeseran trase untuk menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Jadi Bapak harus cek kembali ke dalam perjanjian KPBU yang sudah ditandatangani, apakah ada klausul modifikasi ruang lingkup. Biasanya kalau perjanjian KPBU-nya lengkap, klausul ini selalu ada karena untuk membuka possibility diperlukannya penyesuaian atau perubahan terkait dengan ruang lingkup. Tanpa adanya ini akan agak sulit Pak untuk mengubah struktur proyek. Sulit dalam artian bukan berarti tidak bisa, bisa tapi eh, prosedurnya sangat berjenjang dan ini sudah pernah dilakukan di proyek pusat Pak dengan di proyek kereta api Makassar Parepare. Pada waktu itu ada perubahan trase yang harus dilakukan dan ini berdampak juga kepada kebetulan konteksnya itu adalah bukan penambahan jangka waktu kerjasama tapi pengurangan atau penurunan beban AP. Nah, ketika terjadi penurunan atau pengurangan AP ini nggak apa-apa karena artinya tanggung jawab pemerintah berkurang, tidak menyalahi peraturan tadi, tidak ada penambahan kewajiban. Tapi kalau berdampak kepada penambahan jangka waktu kerjasama, termasuk penambahan beban AP, ini otomatis tidak boleh, Pak, karena artinya menyalahi dari yang sudah disepakati pada saat dilakukan proses pengadaan. Jadi ini memang terkait dengan proses amandemen perjanjian ini harus dilakukan dengan sangat berhati-hati sekali. Jangan sampai mengakibatkan adanya penambahan beban AP. Berkurang boleh, nambah nggak boleh, Pak. Termasuk jangka waktu konsesi. Konsesi ini mungkin masih bisa apa ya, bisa diperpanjang sepanjang memang tidak ada kewajiban pemerintah yang bertambah. Nah, tapi kan nggak mungkin, Pak, konsesi atau kerjasamanya diperpanjang, AP-nya nggak nambah. Mana Iya. mau dia untuk yang tambahan kerjasamanya dipanjangin tapi nggak ada bayaran tambahan juga dari pemerintah gitu. Jadi mungkin itu yang perlu diperhatikan Bapak ketika Ya, melakukan amandemen kontrak. ya Ya. itu Bu, mohon izin boleh nambah satu kali lagi Pak Iya, Host. silakan Pak. Ya, jadi berkaitan dengan misalnya masa konsesi itu kan terdiri dua ya, kontrak kontrak konstruksinya dan layanan. Kontrak konstruksinya bisa bertambah dan kontrak karena kondisi lapangan yang berbeda. Kontrak konstruksinya yang berbeda,
namun kontrak layannya tetap, atau kontrak konstruksinya bisa bertambah, kontrak layannya juga diperpanjang, tapi induknya adalah IRR-nya tetap. Sehingga pilihannya adalah kalau tadi dikasih contoh cicilannya turun mungkin tidak masalah ya. Tapi kalau IRR-nya tetap, masa konstruksi dan layanan lebih panjang, itu juga IRR-nya tetap. Kalau pilihannya harus kebermanfaatan dan keberlanjutan. Nah ini agak membingungkan atau confuse ya, meskipun dalam perjanjian sudah cukup relatif lengkap ya. Namun pilihannya itu pasti akan dua, seperti contoh yang Makassar tadi. Bila trasennya terpaksa harus dilakukan review, maka kalau misalnya IRR-nya tetap, masa konstruksi dan masa layanan bisa bertambah. Atau masa konstruksi bertambah, layanan tetap. Nah, bagaimana dari sisi konsekuensi hukum? Jangan sampai nanti salah memilih sehingga berdampak berkepanjangan dan bermasalah di kemudian hari. Terima kasih sekali lagi Pak Host dan Ibu Novi. Ya baik Pak Sugiartanto. Bagaimana Bu Novi? Ada yang ingin ditambahkan Bu? Ya, mungkin pertama gini Pak, ini agak aneh ketika Bapak tadi bilang kontraknya dibagi dua ya Pak, konstruksi dan layanan. Karena kalau biasanya kalau KPBU itu yang namanya konstruksi dan layanan itu tidak pernah dibagi menjadi dua kontrak yang berbeda. Ini menjadi Maksudnya tetap satu itu Bu, tetap satu kontrak. Hanya kan terdiri dari pelaksanaan dan nanti oh pada setelah selesai kan ada masa layanan. ya 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 ya. Jangka waktu layanannya maksudnya ya. Iya, Oke, iya, baik. iya. Jadi sebetulnya ketika akan dilakukan perubahan terhadap tadi struktur perjanjian KPBU, tadi message-nya Pak, VFM-nya itu tidak boleh turun, Hmm. IRR-nya tidak boleh naik, tapi Hmm. IRR boleh turun Pak. Karena Oh. pernah kejadian, ini real Pak, ada satu proyek KPBU dia apa namanya dilakukan amandemen kontrak, tapi kemudian berdampak kepada penurunan IRR. Sepanjang BUP-nya sepakat, setuju, silahkan dilakukan, Pak. Yang tidak boleh itu kalau IRR-nya naik, gitu. Jadi Hmm. IRR turun nggak apa-apa, karena artinya ketika IRR turun, artinya BUP merelakan keuntungannya dia berkurang. Kalau dari Hmm. sisi pemerintah kan kita nggak nambah kewajiban itu berarti kan. Justru kita mengurangi keuntungan yang diterima dari sisi BUP. Nah kalau BUP-nya mau ya monggo. Tapi yang jadi kendala kalau BUP-nya nggak mau gitu. Kalau BUP-nya nggak mau ya mungkin harus dicari jalan lain Pak. Tapi kalau BUP-nya mau, oke deh nggak apa-apa deh saya IRR-nya turun, keuntungan saya berkurang sedikit gitu. Nah itu silakan dilanjutkan Pak gitu. Tapi masih layanan bisa menjadi lebih panjang ya. Nah tapi tadi Pak, ketika masa layanan jadi tambah panjang, AP-nya nambah nggak Pak? Kan nggak boleh. Tetap, Kalau AP tetap. kalau AP tetap silahkan Pak gitu. Oh. Perlu nggak sampai misalnya perlu opini gitu ya? Perlu Pak, perlu dan ini memang dipersyaratkan di dalam apa peraturan Menteri 9 ya. Kami bilang dalam melakukan amandemen perjanjian ini, Bapak wajib bukan wajib ya, Bapak harus berkonsultasi dengan APIP itu. Dan terutama kalau bicara ada proyek dengan pengembangan investasi AP, kalau di pemerintah daerah berarti Bapak harus menginfokan kepada Kementerian Dalam Negeri kalau ternyata ada perubahan terkait dengan besaran AP itu. Tapi paling tidak harus komunikasi dengan APIP, Pak. Baik. Eh, Terima kasih Bu Novi sekali lagi. Terima kasih Pak Hus. Oke, baik. Terima kasih Pak Sugiartanto dan Bu Novi. Ini Bu ada sedikit pertanyaan Bu. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Bu ya. Ada pertanyaan yang relate mungkin untuk kementerian atau lembaga lain ya Bu ya. Misal dari Kementerian Agama, Kementan, Kemenhub atau Kemenhan Bu. Jika mau melakukan KPBU untuk infrastruktur yang tadi disebutkan di permen seperti bangunan, apakah tetap perlu mengajukan permohonan khusus ke Bappenas ya Bu ya? Mungkin itu Bu pertanyaan terakhir dari sesi kita kali ini Bu. Ya, jadi sebetulnya kalau mau KPBU itu nggak harus mengajukan permohonan ke Bappenas ya. Ke kami itu justru ketika Bapak Ibu sekalian sudah yakin mau KPBU. Ketika baru tahap awal mau konsultasi boleh silakan, tapi bukan dalam tataran minta approval gitu ya.
Ke kami itu justru ketika nanti misalnya proyeknya solicited gitu ya, Bapak Ibu sekalian sudah menyusun studi pendahuluan, kemudian Bapak Ibu sekalian berkomunikasi ke kami dalam tataran melistingkan proyek tersebut untuk masuk di dalam PPP book gitu. Jadi konteksnya itu bukan approval, tapi sebetulnya kalau diperlukan silahkan konsultasi dengan kami. Tapi nanti ada kewajiban bagi Bapak Ibu sekalian untuk memasukkan ke dalam PPP book kalau proyeknya itu membutuhkan dukungan dan jaminan pemerintah gitu. Oke, baik Bu, sudah menjawab pertanyaan ini ya Bu ya. Mungkin ini ada sedikit ini Bu dari Bapak Ibu yang juga private chat ya Bu ke saya. Kira-kira dari Ibu terkait penerapan regulasi KPBU ini ada harapan yang mungkin perlu disampaikan nggak Bu dari sisi instansi atau dari Ibu sendiri selaku direktur, harapannya dengan sosialisasi atau dengan permen ini buat pemangku kepentingan lain ya. Kayak tadi kan ada pertanyaan apa perlu berizin ke Bappenas atau dari swasta maupun dari daerah. Kira-kira wish ke depannya dengan adanya regulasi baru ini seperti apa, Bu? Begitu, Bu. Baik, terima kasih Pak Aris. Jadi sebetulnya tadi sudah saya sampaikan ya berulang kali, tapi memang ini yang menjadi message utama kami ketika kami melakukan perbaikan atau penyempurnaan Permen Bappenas ini adalah harapannya memang dengan kami melakukan relaksasi ini, Bapak Ibu sekalian, baik itu di pemerintahan daerah maupun di badan usaha swasta, terutama yang di pemerintahan daerah bisa keluar dari zona nyaman, keluar dari praktik bisnis as usual, mulai kreatif, mengupayakan mungkin yang tadinya belum pernah terpikirkan, mulailah dicoba dikembangkan atau dicari potensi-potensi dengan menggunakan skema KPBU. Kalau bagi Bapak Ibu sekalian yang dari perwakilan badan usaha ataupun konsultan, tolong bantu kami untuk kami bisa mengoptimalkan lagi peran kerjasama dan kolaborasi kita bersama untuk membuka luas memang kolaborasi ini agar bisa membantu pencapaian target pertumbuhan ekonomi sampai ke 8%. Karena untuk mencapai ke 8% ini tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Memang dibutuhkan peran serta aktif dari Bapak Ibu sekalian khususnya dari sisi badan usaha dan juga konsultan yang membantu baik di kami ataupun di badan usaha untuk tadi mengeksplor peluang-peluang kerjasama, mengeksplor bentuk-bentuk kerjasama yang mungkin sebelumnya belum pernah dilirik, termasuk juga bentuk kerjasama di sektor-sektor yang tidak umum, yang belum pernah dilakukan, gitu. Karena memang di tengah situasi seperti ini kita harus sama-sama bekerja sama, bergandengan tangan, berkolaborasi untuk menuju Indonesia Emas. Mungkin Oke, demikian Pak Aris dari. baik. Terima kasih Bu Novi. Harapannya ya buat Bapak Ibu semua, apa yang disampaikan Bu Novi ini sesuatu yang bisa membantu ya. Tadi target pertumbuhan ekonomi kita 8%. Buat Bu Novi sendiri ini terima kasih sekali Bu dari panitia menyampaikan seperti itu. Semoga ini menjadi amal jariah ya Bu ya buat Bu Novi dan teman-teman Bapak Ibu di Bappenas. Karena memang target 8% ini ya bisa nggak bisa Bu ya. Tapi perlu full support. Kami rasa untuk semua pertanyaan yang ada di kolom chat juga sudah sebagian besar terjawab. Mungkin untuk yang teknikal seperti apa PIC lain sebagainya nanti bisa dikomunikasikan dengan panitia ya. Nanti bisa komunikasi karena itu di luar substansi kita bahas hari ini. Tapi yang disampaikan Bu Novi dengan regulasi yang baru ini kita saling berkolaborasi antar stakeholder ya, kementerian lain yang tadi bertanya juga dari badan usaha, harapannya target pertumbuhan 8% ya yang diidam-idamkan kita selama ini ya. Jadi nanti di 2045 kita tercapai nih Indonesia Emas ya Bu Novi ya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Novi dari Bappenas atas waktu dan materinya. Ini materinya sudah kompleks, jadi Bapak Ibu bisa download nanti di link yang sudah di-share oleh panitia.